Halo, selamat datang kembali dalam perkuliahan daring mata kuliah pengetahuan bahan grafika untuk program studi teknik grafika Politeknik Media Kreatif. Masih bersama tim dosen Ibu Haja Efnita Muhtar dan Ibu Gemma Sukmawati Suryadi. Baik, video kali ini kita akan membahas pengujian gramatur dan ketebalan kertas. Nah, gramatur dan ketebalan kertas ini pengujiannya berdasarkan SNI ISO 536 tahun 2010 untuk cara uji gramatur. Nah, ini merupakan adaptasi dari ISO sehingga standar yang ada ini dengan dua bahasa. Kemudian yang kedua adalah standar SNI nomor 140440 tahun 2006 untuk gramatur kertas dan karton. Jadi standar gramatur untuk beberapa jenis kertas dan karton. Kalau yang sebelumnya ini cara ujinya, yang kedua adalah standar mutu untuk gramatur kertas dan kartonnya. Kemudian yang pertama kita bahas adalah istilah dan definisi. Berdasarkan SNI ISO 536/2010, gramatur adalah massa dari satu satuan luas tertentu dari kertas atau karton yang ditetapkan melalui cara uji yang spesifik. Gramatur dinyatakan dalam gram per meter persegi. Sedangkan berdasarkan SNI 140440/2006, gramatur dinyatakan sebagai massa lembaran kertas atau lembaran karton dalam gram dibagi dengan satuan luasnya dalam meter persegi diukur pada kondisi standar. Nah, ini sebetulnya hampir sama ya. Jadi gramatur adalah satuannya gram per meter persegi, perbandingan antara massa dan luas dari kertas tersebut. Kemudian toleransi untuk gramatur yaitu batas penyimpangan minimal dan maksimal yang masih diperkenankan dari suatu nilai gramatur kertas dan karton dinyatakan dalam persen. Nanti akan kita bahas ini toleransi untuk masing-masing jenis kertas. Kemudian ada bulk yaitu volume lembaran kertas dalam sentimeter kubik dibagi dengan massa lembaran kertas dalam gram diukur pada kondisi standar. Oke, pertama untuk cara ujinya, prinsip uji dari pengujian gramatur dan ketebalan kertas yaitu luas contoh uji dan masanya ditetapkan dan gramatur dihitung. Jadi pengujiannya sebetulnya cukup sederhana. Kita mengukur luas dari kertas sampel uji, itu kita hitung panjang kali lebar. Kemudian kita ukur ketebalan dari kertasnya. Ketebalan yaitu jarak antara satu permukaan atas dengan permukaan bawahnya. Kemudian massa dari kertas tersebut. Ini tinggal kita timbang saja. Alat yang digunakan yang pertama adalah alat pemotong yang mampu menghasilkan secara berulang potongan-potongan contoh uji yang bersih dengan ukuran nominal luas yang sama. Nah, alat potong untuk pengujian gramatur dan ketebalan ini ada dua jenis. Yang pertama yang biasa kita sebut sebagai kacip, ini hanya memotong secara lurus. Nah, kemudian yang kedua ini alat potong yang bisa memotong kertas dalam bentuk lingkaran dengan luas tertentu tergantung dari luas dari pisau yang berbentuk lingkaran ini. Seperti itu. Kemudian peralatan yang kedua yaitu neraca. Neraca dengan akurasi yang memadai pada kisaran massa yang digunakan dengan ketelitian hingga 0,5%, artinya 0,005. Neraca ini harus cukup sensitif untuk mendeteksi perubahan besar plus minus 0,2% dari massa yang ditimbang. Nah, seperti ini neraca analitik, dan di laboratorium pengujian bahan ada neraca analitik dengan ketelitian 0,0001. Lebih bagus di atas dari ketelitian yang menjadi standar. Nah, kemudian poin penting di sini adalah ketika digunakan, neraca harus dilindungi dari aliran udara langsung. Nah, sehingga neraca yang digunakan untuk pengujian gramatur ini adalah neraca yang tertutup. Di sini ada bagian yang bisa dibuka sebelah kiri, atas, dan kanan. Jadi ketika kita akan menimbang kertas, bisa memasukkan kertas lewat kiri, lewat kanan, atau lewat atas. Namun mesti dipastikan setelah kertas atau sampel disimpan di neraca analitik, semuanya harus dalam kondisi tertutup. Kemudian alat yang ketiga yaitu mikrometer. Nah, mikrometer ini sebetulnya ada banyak jenisnya.
tergantung memang alat yang ada. Kita bisa menggunakan micrometer skrup, bisa menggunakan micrometer memang khusus untuk kertas, dan itu pun ada 2 jenis, ada yang analog, ada yang digital. Nah, yang kedua ini ada di laboratorium pengujian bahan. Nah, bedanya apa alat ini? Semuanya bisa mengukur ketebalan kertas. Yang berbeda adalah ketelitiannya. Nah, di setiap alat ukur biasanya tertulis berapa nilai skala terkecil dan berapa ketelitiannya. Nah, kalau mikrometer skrup ini tertulis 0,01 mm, artinya nilai skala terkecilnya 0,01 mm. Nah, untuk yang kedua alat ini ketelitiannya mencapai 0,001 mm, sehingga semakin kecil nilai ketelitiannya artinya semakin teliti alat tersebut. Seperti itu. Bedanya adalah yang sebelah kiri ini dalam bentuk analog. Jadi ketika kita ingin tahu nilainya, kita harus lihat dulu dari skala yang ditunjukkan oleh jarumnya. Nah, untuk yang digital kita hanya tinggal lihat berapa hasilnya dan kita catat. Kemudian untuk pengambilan contoh dan pengondisian, jumlah bahan uji yang diambil sedikitnya 5 lembar harus mencukupi minimal untuk 20 contoh uji. Jadi untuk satu jenis kertas itu minimal harus mencukupi 20 contoh uji untuk masing-masing lembar kertas. Nah, kemudian untuk pengujian gramatur dari contoh yang dikondisikan, bahan uji harus dikondisikan. Jadi pengujian gramatur ini ada 2 jenis. Ada yang memang dikondisikan khusus seperti kondisi kering oven, dan ini ada standar tersendiri untuk pengujiannya, standar SNI tersendiri, atau pengujian as taken atau pengujian ketika memang barang itu sampai, misalkan di industri kertas sampai ke industri percetakan, ketika sampai itulah diuji gramatur dan ketebalannya, itu disebut sebagai pengujian as taken atau pada kondisi atmosfer yang lain. Hasil yang dilaporkan harus disertai dengan pernyataan yang menunjukkan kondisi contoh uji pada waktu penimbangan. Jadi di dalam hasil pengujian harus dituliskan kondisi pengujiannya, apakah pengujian ini menggunakan kondisi kering oven atau as taken, seperti itu harus dicatat dalam hasil pengujiannya. Nah, selanjutnya untuk ukuran sampel uji. Nah, jika kita menggunakan alat kacip ini, kita bisa memotong dengan ukuran persegi 10 cm x 10 cm. Nah, sehingga luas dari sampel uji per satu buah sampelnya adalah 10 x 10 cm menjadi 100 cm persegi. Nah, adapun alat potong yang berbentuk lingkaran, kertas ini ketika dipotong sudah seluas 100 cm persegi. Seperti itu. Jadi bisa digunakan kedua jenis kertas ini. Bentuknya bisa, yang penting adalah kita tahu berapa luas dari kertas yang kita uji. Kemudian prosedur pengujian. Pertama, dengan menggunakan alat potong minimal 20 contoh uji dari paling sedikit 5 bahan uji. Jika memungkinkan, ambil jumlah yang sama dari masing-masing bahan uji. Intinya, yang harus kita garisbawahi adalah minimal 20 contoh uji. Kemudian, tentukan luas masing-masing contoh uji dengan menghitung hasil pengukuran yang telah dilakukan sampai ketelitian mendekati 0,5 mm. Jadi kalau memang menggunakan alat potong yang lurus, kacip, sebetulnya berapapun ukuran kertasnya, kertas sampelnya bisa kita gunakan. Lalu kita cari berapa luas dari kertas sampel yang akan kita uji. Kemudian timbang masing-masing contoh uji pada neraca dan nyatakan masanya dalam gram sampai 3 angka penting. Catatan, ketika menguji lembaran bulkan kecil disarankan untuk menghindari kontak dengan contoh uji tanpa menggunakan sarung tangan. Jadi disarankan ketika lembar ujinya berukuran kecil, diharapkan tidak berkontak langsung dengan tangan, jadi menggunakan sarung tangan. Nah, kemudian prosedur uji untuk ketebalan ini mudah saja, kita tinggal masukkan kertas pada tempat pengukuran ketebalan di sini, baik yang manual maupun yang digital. Intinya kertas dimasukkan ke sini, nanti batang ini akan turun sampai pada batas menyentuh kertas. Setelah itu
Kalau yang digital langsung keluar hasilnya. Kalau yang manual, kita harus baca dari skala analog yang ada di sini. Ini berikut contohnya. Nah, dalam alat ukur yang analog tertulis di sini yang pertama ini adalah nilai skala terkecil dari alat tersebut. Setiap alat mungkin berbeda, yang harus kita perhatikan adalah berapa nilai skala terkecil alat yang kita gunakan pada saat pengukuran. Di sini tertulis 0,01, artinya nilai skala terkecilnya adalah 0,01. Jadi jarak antara satu bar pada bar yang sebelahnya itu adalah 0,01 mm. Ingat satuannya. Ada alat yang memang satuannya adalah inci. Jadi harus diperhatikan alat ukur yang kita gunakan. Nah, ketika jarum ini bergeser 1 bar, artinya itu 0,01. Bergeser 2 bar 0,02. 3 bar 0,03. Sampai di angka 10 berarti dia 0,1 mm. Sampai di angka 20 berarti 0,2 mm. Sampai kembali ke 0 artinya dia 1 mm. Nah, ketika dia sudah kembali ke 0 lalu dia bergerak terus ke kanan, maka jarum yang kecil ini akan bergerak menunjukkan satu putaran ini adalah 1 mm pada angka 1. Kalau sudah mencapai 2 mm, angka 2. Nah, sampai dia kembali ke titik 0 lagi, itu artinya 10 mm. Tertulis di sini 10 mm yaitu kapasitas maksimum dari alat ukur. Jadi alat ukur ini tidak bisa mengukur ketebalan hingga lebih dari 10 mm. Artinya maksimum dia bisa mengukur sampai 10 mm. Seperti itu. Kemudian untuk pernyataan hasil, pertama untuk gramatur dinyatakan dalam gram per meter persegi dari masing-masing contoh uji. Jika memang kita ingin menghitung gramatur dari masing-masing contoh uji, kita hitung dengan persamaan berikut. G untuk gramatur yaitu M per A dikali dengan 1000. M adalah massa dari contoh uji, A adalah luas dari contoh uji. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi G sama dengan M, massa dalam satuan gram, per kalau kita menggunakan contoh uji dengan luas 100 cm persegi, masukkan satuannya cm persegi dikali 10.000. Nah, kenapa dikali 10.000? Ini untuk faktor konversi dari cm persegi ke meter persegi, karena satuan dari gramatur adalah gram per meter persegi. Nah, sehingga ini bisa dicoret. 0 di sini coret, akhirnya yang tersisa adalah M satuannya gram per meter persegi. Nah, kemudian cara lain, gramatur dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Jadi kalau tadi untuk masing-masing contoh uji, kalau ini kita bisa rata-ratakan dulu, massanya kita rata-ratakan dan luas dari contoh uji juga bisa kita rata-ratakan, sehingga gramatur kita hitung dari rata-rata dari massa dibagi dengan rata-rata dari luas contoh uji kita kalikan dengan 10.000. Satuannya tetap sama gram per meter persegi. Kemudian untuk faktor bulk dinyatakan dalam cm kubik per gram menggunakan persamaan berikut. Faktor bulk satuannya cm pangkat 3 atau kubik per gram, yaitu volume dalam satuan cm pangkat 3 dibagi dengan massa dari kertas tersebut dalam satuan gram. Nah, volume ini bisa dihitung dari luas dikalikan dengan ketebalan. Nah, luas sampel uji kan tadi dari awal kita sudah tahu 100 cm persegi, kita kalikan dengan tebal dalam satuan cm persegi, ya, merupakan hasil dari alat ukur ketebalan, lalu kita bagi dengan massanya. Atau kita bisa mempermudah juga dengan cara faktor bulk adalah tebal dalam satuan mikron dibagi dengan gramatur, gram per meter persegi. Nah, kenapa ini harus satuan mikron? Sedangkan yang kita inginkan adalah cm pangkat 3, cm kubik.
Nah, ini untuk mempermudah karena di bawah gram atur satuannya gram per meter persegi. Nah, mikron kalau kita konversi menjadi sentimeter dan meter persegi kita rubah menjadi sentimeter persegi, maka mikron adalah 10 pangkat min 4 cm. Nah, meter persegi kita konversi menjadi sentimeter, yaitu 10 pangkat 4 cm persegi. Nah, ini karena gram per meter persegi, maka penyebutnya bisa kita pindahkan ke atas dengan cara dikalikan. Sehingga 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 4 menjadi 1. Nah, sentimeter persegi ini dikalikan dengan sentimeter menjadi sentimeter kubik. Jadi masih sama satuannya sentimeter kubik per gram. Jadi untuk mempermudah kita bisa menghitung faktor Bulk dari tebal dalam satuan mikron. Jadi hasil ukurnya misalkan satuannya milimeter, kita rubah dulu menjadi mikron. Baru nanti kita bagi dengan gramaturnya. Oke, kemudian ada toleransi gramatur. Nah, ini adalah toleransi untuk kertas. Di sini untuk kertas dengan gramatur di bawah 28%, toleransinya adalah plus minus 7. Artinya dia 28 gram per meter persegi itu bisa plus 7%-nya atau sampai minus 7%-nya. Nah, untuk yang gramatur 35 toleransinya 6%, plus minus 6%. Untuk gramatur 45 sampai 55 toleransinya plus minus 5%, dan untuk di atas 60 gram per meter persegi toleransinya plus minus 4%. Contohnya misalkan ada kertas HVS 70 gram per meter persegi. Biasanya di kemasan kertas tertulis gramaturnya 70 gram per meter persegi. Sesungguhnya setiap lembar kertas itu tidak ada yang benar-benar 70 gram per meter persegi nilainya, namun bervariasi. Nah, variasi nilai itu harus tetap berada pada toleransi yang sudah ditetapkan. Plus minus 4% artinya kertas HVS 70 gram per meter persegi itu bisa 70 gram minus 2,8 sampai 70 gram plus 2,8. Jadi rentangnya bisa dari 67,2 gram per meter persegi sampai 72,8 gram per meter persegi. Kemudian ada persyaratan mutu untuk beberapa jenis kertas. Ini contohnya ada kertas koran. Apa itu kertas koran? Yaitu kertas cetak dengan kandungan pulp mekanis cukup tinggi, minimal 65%. Nah, syarat mutu untuk kertas koran, gramaturnya yaitu kisaran 45 sampai 60. Jadi kalau kertas koran ini gramaturnya kurang dari 45 atau lebih dari 60, artinya dia tidak memenuhi persyaratan mutu standar SNI 7273 tahun 2008 untuk kertas koran. Dan untuk faktor bulknya kertas koran ini maksimal 1,75. Nilainya maksimal, artinya tidak boleh lebih dari 1,75. Kemudian syaratan mutu lain untuk kertas cetak seri A, mulai dari A0, A1, A2, dan seterusnya. Berdasarkan SNI 7274 tahun 2008, gramatur untuk kertas cetak A itu syaratnya adalah 50 sampai 100 gram per meter persegi. Artinya dia tidak boleh kurang dari 50 dan tidak boleh lebih dari 100. Artinya ada pada kisaran 50 sampai 100. Kemudian untuk faktor bulknya, nilai syarat mutunya itu maksimal 1,5. Jadi tidak boleh lebih dari 1,5 cm kubik per gram. Nah, kita lanjut untuk laporan hasil uji. Nah, laporan hasil pengujian harus mencakup informasi berikut. Yang pertama, acuan ke standar nasional. Misalkan kita menggunakan standar SNI nomor berapa yang kita gunakan sebagai acuan pengujian tercatat dalam laporan hasil uji. Kemudian tempat dan tanggal pengujiannya, kapan dan di mana. Lalu kondisi ruang uji yang digunakan, baik itu suhu ruangnya atau kelembaban udaranya, karena mungkin tempat berbeda hasil pengujiannya akan berbeda.
Lalu semua informasi yang diperlukan untuk identifikasi contoh, tentu saja. Luas contoh uji yang digunakan, jumlah pengulangan pengujian, rata-rata dan simpangan baku dari hasil uji. Lalu, jika bahan uji diambil lebih dari satu titik sepanjang arah silang mesin, gulungan atau lembaran dan informasi variasi gramatur diperlukan. Rincian yang terdapat dalam C, D, E, F harus dilaporkan secara terpisah untuk masing-masing titik. Lalu setiap penyimpangan dari prosedur yang ditetapkan dalam standar nasional ini dan setiap keadaan yang dapat mempengaruhi hasil uji. Jadi jika ada penyimpangan apapun, catat dalam laporan hasil uji. Nah, seperti biasa, untuk menghitung rata-rata, rumusnya seperti ini, standar deviasi dan persen variasi. Kita bahas dengan contoh. Contoh laporan hasil uji untuk gramatur, misal pengujian kertas HVS dengan gramatur 80 GSM, 80 gram per meter persegi. Kita uji apakah benar kertas yang kita uji ini benar-benar 80 gram per meter persegi. Nah, kita potong ukuran sampelnya 10 cm kali 10 cm. Contohnya ini saya hanya tampilkan 5 contoh uji, sedangkan kalau dalam pengujian tadi seperti pada standar itu 20 contoh uji. Ini hanya contoh saja ya, 5. Contohnya seperti ini. Ketika kita timbang 5 buah kertas dengan ukuran 10 cm ke 10 cm, hasilnya masing-masing seperti berikut. Nah, pertama kita hitung dulu gramatur untuk masing-masing kertas. Contoh untuk sampel yang pertama, masanya 0,7983. Jadi gramaturnya adalah 0,7983 per 100 cm persegi, 10 kali 10 cm ini dikalikan dengan 10.000. Hasilnya menjadi 79,83 gram per meter persegi. Jadi gramaturnya 79,83. Lalu kita hitung lagi untuk sampel yang kedua, 78,82. Sampel ketiga, keempat, dan kelima kita hitung. Setelah itu, lalu kita jumlahkan, lalu kita rata-ratakan. Jadi rata-rata gramaturnya adalah 79,58. Mohon maaf, ini harusnya ada satuannya di sini ya, gram per meter persegi. Setelah ini kita hitung X min X bar untuk sampel yang pertama. X-nya 79,83, X barnya 79,58. Nilainya menjadi 0,25. Untuk sampel yang kedua minus 0,76, ketiga, keempat, dan kelima. Setelah itu kita kuadratkan nilainya masing-masing, yaitu 0,06, 0,58, 0,21, dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan 3,94, yaitu nilai dari sigma X min X bar kuadrat. Nah, setelah nilai ini diketahui, kita bisa menghitung nilai standar deviasi dan persen variasi. Seperti ini. Standar deviasi adalah akar dari sigma X min X bar kuadrat per N min 1. Tadi nilainya sudah 3,94 per jumlah N-nya 5 dikurangi 1. Jadi akar dari 3,94 bagi 4 yaitu 0,99. Lalu persen variasinya adalah standar deviasi dibagi dengan X bar dikalikan 100. Jadi di sini 0,99 bagi X barnya dikali 100 menjadi 1,25%. Lalu kita lanjut pengujian yang kedua, yaitu hasil uji ketebalan. Contoh misalkan dengan kertas yang sama. Oh ya, sebelum ke situ, nah di sini kita lihat rata-rata dari gramatur hasil pengujian yaitu 79,58. Nah, 79,58 masih berada pada rentang 76,8 sampai 83,2. Berarti memang valid bahwa kertas ini gramaturnya ada pada kategori 80 gram per meter persegi. Jadi dia masih ada pada rentang di plus minus 4%. Oke, kita lanjut untuk ketebalan. Contohnya hasil pengujian ketebalannya seperti ini. Dalam satuan milimeter, kita rubah dulu menjadi mikron untuk mempermudah pada saat perhitungan faktor Bach. Kita rubah. Nah, 1 mm atau 1 mikron adalah 1 mm dikalikan 1000. Jadi 0,112 mm yaitu 112 mikron. Kemudian sampel yang kedua menjadi 110 mikron, 111 mikron, 110 dan 109 mikron.
Setelah itu kita jumlahkan, lalu kita rata-ratakan menjadi 110,40. Sama seperti sebelumnya, kita hitung X min X bar, hasilnya yaitu sekian. Yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, lalu kita kuadratkan masing-masing, lalu kita jumlahkan 5,20. Setelah itu kita hitung nilai standar deviasi dan persen variasinya. Kita masukkan akar dari sigma X min X bar kuadrat per N min 1, hasilnya 1,14, dan persen variasinya 1,14 per X bar 110,4 dikali 100 menjadi 1,03%. Nilai standar deviasi dan persen variasinya normal ya. Nah, kemudian setelah kita tahu tadi rata-rata nilai ketebalan, rata-rata nilai gramatur, kita bisa hitung faktor bak dari kertas hasil uji kita tadi. Faktor baknya yaitu tebal dalam satuan mikron per gramatur. Rata-rata tebal tadi sudah kita tahu 110,4 dibagi dengan gramaturnya 79,58 menjadi 1,39 cm kubik per gram. Nah, kita bandingkan dengan standar SNI untuk syarat mutu kertas cetak A. Nilai bak atau faktor baknya maksimal 1,5 cm kubik per gram. Nah, hasil yang kita dapatkan adalah 1,39. Artinya masih pada sesuai dengan persyaratan mutu kertas cetak. Gitu. Kemudian, nah, ada satu kuis. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapatmu jika kertas cetak memiliki nilai faktor bak kurang dari 1,3 cm kubik per gram atau nilainya lebih dari 1,5 cm kubik per gram? Bagaimana pendapatmu kalau ada kertas, terutama kertas cetak yang nilai faktor baknya sekian? Nah, silahkan tuliskan jawaban di kolom komen video. Siapa cepat dia dapat, nanti akan kami rekap siapa saja yang menjawab sebagai nilai kuis. Kemudian yang terakhir, seperti biasa tugas pribadinya buat laporan pengujian. Nah, berikut data hasil pengujian. Yang pertama, untuk jenis kertasnya ada art paper. Gramatur yang tertulis pada kemasan adalah 85 GSM. Nah, kalian buktikan apakah benar gramatur kertas tersebut sekian, masih pada rentang sekian. Lalu bandingkan hasil pengujian dengan gramatur yang tertulis pada kemasannya. Setelah itu, hitung berapa nilai faktor bak dan bandingkan juga dengan standar SNI untuk nilai faktor bak. Nah, ukuran sampel ujinya sama 10 cm kali 10 cm. Berikut hasil pengujiannya untuk massa kertasnya sekian, ketebalan kertasnya sekian. Nah, perhatikan ini satuannya milimeter. Untuk menghitung faktor bak dirubah ke satuan apa? Silahkan lihat kembali materi sebelumnya. Ini ada 20 sampel uji atau pengujian. Kemudian yang kedua, kertas ini ada kertas art karton. Nah, silakan dihitung berapa gramaturnya dari hasil pengujian ini dan berapa faktor baknya. Bandingkan pula dengan standar SNI untuk kertas cetak. Oke, sudah cukup untuk video kali ini. Terima kasih dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya baik di kolom komentar video ini atau dalam forum diskusi di e-learning. Terima kasih, selamat belajar, semoga sehat selalu.